Langit sore itu tampak gelap, bukan karena mendung biasa, tetapi karena atmosfer yang semakin penuh dengan debu dan asap dari gunung-gunung yang mulai aktif kembali. Para ilmuwan telah memberikan peringatan, namun banyak yang menganggapnya hanya isu biasa. Aktivitas vulkanik yang meningkat adalah tanda pertama dari bencana besar yang mulai merayap. Gempa bumi semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia. Kota-kota yang dahulu megah kini menjadi reruntuhan. Orang-orang berlarian mencari tempat aman, namun tak ada yang tahu kapan tanah akan kembali berguncang. Di tengah kekacauan itu, rasa takut mulai merasuki hati masyarakat. Di pedesaan, ladang-ladang mulai gagal panen. Hujan yang seharusnya membawa kehidupan kini menjadi banjir yang menghanyutkan harapan. Kekeringan melanda sebagian wilayah lain, membuat tanah menjadi retak dan tandus. Krisis pangan mulai mengancam, dan harga bahan pokok melambung tinggi. Sementara itu, krisis ekonomi perlahan menghancurkan fondasi kehidupan masyarakat. Bank-bank besar yang selama ini dianggap tak tergoyahkan mulai runtuh satu persatu. Mata uang melemah, harga-harga naik tanpa terkendali, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam sekejap mata. Di sudut-sudut kota, kerumunan orang yang putus asa mulai berdatangan ke toko-toko yang masih buka. Mereka mencari makanan, obat-obatan, atau apapun yang bisa dipertahankan. Tapi persediaan semakin menipis, dan konflik kecil mulai muncul di antara mereka. Pemerintah di berbagai negara mencoba bertahan, tetapi upaya mereka seolah tak cukup. Kebijakan ekonomi yang diterapkan justru memperburuk keadaan. Demonstrasi besar-besaran terjadi hampir setiap hari, diiringi dengan bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan. Sementara itu, di balik layar, ketegangan geopolitik semakin memanas. Negara-negara besar saling tuduh dan saling ancam, seolah mencari alasan untuk memulai perang. Dalam waktu singkat, pembicaraan damai berakhir, dan ledakan pertama terdengar di perbatasan yang jauh. Perang Dunia Ketiga meletus. Rudal-rudal menghantam kota-kota besar, meluluhlantakkan peradaban yang dibangun selama berabad-abad. Orang-orang kehilangan rumah, keluarga, dan harapan. Mereka yang selamat harus berjuang untuk hidup di tengah reruntuhan. Di kamp-kamp pengungsian, situasi tak kalah buruk. Persediaan makanan dan air bersih tidak mencukupi untuk semua orang. Penyakit mulai menyebar, dan kematian menjadi pemandangan sehari-hari. Para dokter dan relawan kewalahan menghadapi jumlah korban yang terus bertambah. Perpecahan antar negara semakin dalam. Aliansi-aliansi baru terbentuk, namun semuanya berujung pada konflik yang lebih besar. Senjata canggih yang dulu dianggap hanya sebagai ancaman kini digunakan tanpa ragu, membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Di tengah krisis global ini, dunia memasuki era kegelapan baru. Tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana semua ini akan berakhir. Orang-orang hanya bisa bertahan dari hari ke hari, berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikan kehidupan seperti dulu. Namun, harapan itu semakin memudar. Dengan sumber daya yang hampir habis dan sistem ekonomi yang hancur total, tak ada jaminan bahwa dunia akan kembali seperti sedia kala. Peradaban manusia kini berada di ujung tanduk.
Orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka. Banyak yang memilih untuk hidup di luar sistem, berusaha mandiri di tengah kekacauan. Komunitas kecil mulai terbentuk, berusaha bertahan dengan cara mereka sendiri. Di tengah semua kehancuran, bumi seolah ikut menangis. Hutan-hutan yang dulu hijau kini terbakar. Sungai-sungai mengering atau tercemar. Hewan-hewan pun kehilangan habitat, menjadi korban lain dari kerakusan manusia. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah hukuman alam terhadap manusia. Keserakahan dan kelalaian terhadap lingkungan telah membawa kita pada kehancuran ini. Namun, penyesalan seolah datang terlambat. Dunia terus tenggelam dalam kekacauan. Namun, di tengah kegelapan, ada segelintir orang yang mencoba menyalakan harapan. Mereka berbagi apa yang mereka miliki, membangun solidaritas, dan berusaha melindungi yang lemah. Meskipun kecil, upaya mereka menjadi cahaya di tengah malam yang kelam. Generasi muda yang lahir di era ini tumbuh dengan kisah-kisah tentang dunia yang lebih baik. Mereka tak pernah merasakannya, tapi mereka percaya bahwa masa depan masih bisa diperjuangkan. Dengan segala keterbatasan, mereka mulai mempelajari cara bertahan hidup. Di tempat-tempat tertentu, teknologi lama kembali digunakan. Energi terbarukan menjadi penyelamat di tengah krisis bahan bakar. Meski sederhana, inovasi ini memberikan harapan bahwa manusia masih bisa beradaptasi dan bertahan. Namun, jalan menuju pemulihan sangat panjang. Perpecahan antar bangsa, kehancuran alam, dan trauma perang adalah luka yang sulit disembuhkan. Dunia membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun, untuk pulih dari krisis ini. Kisah ini adalah pengingat bahwa kewaspadaan adalah kunci. Manusia tidak boleh lengah terhadap tanda-tanda alam, krisis ekonomi, atau ketegangan politik. Semua itu bisa menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Hanya dengan belajar dari kesalahan dan memperbaiki cara hidup, dunia bisa menghindari bencana yang lebih besar. Kita harus menjaga alam, membangun solidaritas, dan mengutamakan kemanusiaan di atas segalanya. Kini, semua tergantung pada pilihan kita. Akankah kita terus mengulangi kesalahan yang sama, ataukah kita akan bangkit dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang? Waktu akan menjadi saksi atas keputusan itu. Dalam salah satu ceramahnya yang menggetarkan hati, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menyampaikan peringatan yang menggugah kesadaran umat. Beliau mengingatkan bahwa tanda-tanda akhir zaman semakin nyata di hadapan kita. Dunia sedang berada di ambang bencana besar, sebuah ujian maha dahsyat yang akan mengguncang seluruh umat manusia. Beliau menjelaskan, salah satu tanda yang akan terlihat adalah munculnya ketegangan antar bangsa yang memuncak hingga pecahnya Perang Dunia Ketiga. Konflik besar ini tidak akan seperti perang-perang sebelumnya. Teknologi modern dan senjata pemusnah massal akan digunakan, menyebabkan kehancuran yang melampaui imajinasi manusia. Di sisi lain, Ustadz Zulkifli juga menyebut bahwa krisis ekonomi global akan melanda seluruh dunia. Krisis ini akan menjadi yang terparah dalam sejarah umat manusia. Sistem keuangan yang rapuh akan runtuh, mata uang kehilangan nilainya, dan jutaan orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Beliau mengingatkan, bencana ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian iman. Orang-orang akan diuji kesabarannya, keimanannya,
dan keteguhannya dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Dunia akan dipenuhi dengan ketidakpastian, ketakutan, dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di tengah semua peringatan tersebut, Ustadz Zulkifli mengajak umat untuk tidak larut dalam kepanikan. Hanya dengan iman yang kokoh, manusia bisa bertahan menghadapi badai yang akan datang. Beliau juga mengingatkan umat Islam untuk bersiap secara lahir dan batin. Persiapan lahir berupa mengelola sumber daya dengan bijak, menyiapkan kebutuhan pokok, dan belajar hidup sederhana. Persiapan batin berupa memperbanyak ibadah, memperkuat doa, dan meningkatkan tawakal kepada Allah. Dalam ceramahnya, Ustadz Zulkifli menekankan pentingnya menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Di masa-masa sulit, persaudaraan antarumat akan menjadi benteng terakhir untuk bertahan. Perpecahan hanya akan memperparah situasi dan membuka peluang bagi musuh untuk menghancurkan kita. Beliau juga mengingatkan akan pentingnya mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Islam adalah solusi untuk segala krisis yang dihadapi manusia. Selain itu, Ustadz Zulkifli memperingatkan tentang bahaya fitnah akhir zaman. Dalam masa-masa penuh kekacauan ini, akan banyak muncul informasi palsu dan propaganda yang dapat menyesatkan. Beliau mengingatkan umat untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Peringatan lainnya adalah tentang munculnya pemimpin-pemimpin zalim yang akan memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingan mereka sendiri. Beliau mengajak umat untuk waspada dan tidak mudah terjebak dalam tipu daya mereka. Sebaliknya, umat Islam harus mendukung pemimpin yang adil dan bertakwa. Ustadz Zulkifli juga membahas tentang pentingnya mempersiapkan generasi muda. Generasi inilah yang akan menjadi harapan di tengah kegelapan. Mereka harus dibekali dengan ilmu agama yang kuat, keberanian, dan kemandirian untuk menghadapi tantangan besar di masa depan. Beliau menjelaskan bahwa bencana besar dan krisis yang akan terjadi adalah bagian dari sunatullah. Bagi orang beriman, ujian ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala yang besar. Dalam menghadapi perang dunia yang akan datang, beliau menekankan pentingnya doa dan munajat kepada Allah. Doa adalah senjata orang beriman, dan hanya dengan pertolongannya umat Islam bisa bertahan dan memenangkan perjuangan ini. Ustadz Zulkifli juga mengingatkan tentang pentingnya membangun ketahanan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi tempat perlindungan di masa-masa sulit. Pendidikan agama dalam keluarga harus diperkuat agar menjadi benteng yang kokoh. Beliau menyebutkan bahwa salah satu kunci untuk bertahan di masa-masa sulit adalah kesederhanaan hidup. Beliau mengingatkan umat untuk meninggalkan gaya hidup konsumtif dan mulai belajar hidup hemat serta mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, beliau juga menyerukan agar umat Islam memperkuat solidaritas antar umat. Di masa-masa sulit, saling tolong-menolong adalah kunci untuk bertahan. Tidak ada yang bisa menghadapi krisis ini sendirian, hanya dengan kebersamaan umat bisa bertahan. Ustadz Zulkifli juga mengingatkan akan pentingnya bersiap menghadapi fitnah Dajjal. Beliau menyebut bahwa ujian ini adalah salah satu tanda akhir zaman yang paling besar. Untuk itu,
Umat Islam harus memperbanyak membaca Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi. Dalam ceramahnya, beliau sering menyebut tentang pentingnya memiliki visi akhirat. Dunia ini hanyalah tempat sementara, dan segala kesulitan yang dihadapi akan berlalu. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau juga menekankan pentingnya memohon ampunan kepada Allah. Istighfar adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan pertolongannya. Dalam setiap kesempatan, beliau mengajak umat untuk memperbanyak istighfar dan taubat. Dalam menghadapi krisis pangan yang akan melanda, beliau mengingatkan umat untuk mulai menanam dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar. Kemandirian pangan adalah salah satu langkah penting untuk bertahan di masa-masa sulit. Beliau juga mengingatkan umat untuk tidak kehilangan harapan. Sebesar apapun ujian yang dihadapi, selalu ada pertolongan Allah bagi orang-orang yang bersabar dan bertawakal. Keteguhan hati dan keimanan adalah kunci untuk melewati setiap ujian. Di akhir ceramahnya, Ustadz Zulkifli mengingatkan bahwa setiap krisis adalah peluang untuk memperbaiki diri. Umat Islam harus mengambil hikmah dari setiap ujian dan berusaha menjadi lebih baik. Dengan demikian, mereka bisa menjadi umat yang kuat dan tangguh. Beliau menutup ceramahnya dengan doa yang tulus, memohon agar Allah melindungi umat Islam dari segala fitnah dan bencana yang akan datang. Beliau juga mengajak umat untuk terus berdoa agar dunia ini diberikan keberkahan dan perdamaian. Kembali kepada Allah adalah jalan satu-satunya, tegasnya. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali sering menekankan bahwa umat Islam harus menyadari tanda-tanda zaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan bahwa bencana besar yang akan datang bukanlah sekadar peristiwa alam, melainkan ujian keimanan bagi seluruh umat manusia. Bencana ini meliputi gempa bumi, tsunami, angin topan, dan gunung meletus yang terjadi secara bersamaan di berbagai belahan dunia. Beliau juga mengingatkan bahwa perang besar akan menjadi salah satu tanda yang paling nyata. Perang Dunia Ketiga yang disebutkan akan melibatkan banyak negara dengan teknologi canggih yang tak pernah digunakan sebelumnya. Umat Islam harus bersiap secara mental dan spiritual karena perang ini akan membawa kehancuran yang meluas, bahkan memengaruhi negara-negara yang tidak terlibat langsung. Krisis ekonomi global yang terburuk dalam sejarah akan melanda dunia, menyebabkan kehancuran sistem keuangan internasional. Ustadz Zulkifli mengingatkan bahwa riba adalah salah satu penyebab utama dari keruntuhan ekonomi ini. Beliau menasihati umat untuk meninggalkan praktik riba dan beralih ke sistem ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan keberkahan. Krisis pangan juga menjadi bagian dari peringatan beliau. Ketergantungan pada impor dan sistem global yang rapuh akan membuat banyak negara kelaparan ketika rantai pasokan terganggu. Beliau mendorong umat Islam untuk kembali ke pertanian mandiri, memanfaatkan lahan yang ada, dan menanam tanaman yang bermanfaat sebagai langkah mitigasi. Beliau menjelaskan bahwa fitnah akhir zaman akan semakin nyata. Media akan menjadi alat penyebaran kebohongan yang meluas, membuat manusia bingung membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dalam situasi ini, umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup yang tak akan pernah salah. Selain itu,
Beliau menekankan bahwa fitnah Dajjal akan menjadi ujian terbesar bagi umat manusia. Dajjal akan menawarkan kemewahan duniawi kepada orang-orang yang mengikutinya, tetapi membawa kehancuran bagi mereka yang lengah. Beliau mengingatkan pentingnya membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat untuk melindungi diri dari fitnah ini. Ustadz Zulkifli juga sering mengingatkan bahwa perpecahan di kalangan umat Islam adalah salah satu penyebab utama dari kelemahan umat. Beliau menyerukan pentingnya persatuan dan ukhuwah Islamiyah agar umat mampu menghadapi tantangan yang semakin besar. Perpecahan hanya akan membuat musuh-musuh Islam lebih mudah menghancurkan umat. Beliau juga memberikan peringatan tentang munculnya pemimpin-pemimpin zalim di akhir zaman. Mereka akan menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat dan merampas hak-hak mereka. Dalam situasi ini, umat harus tetap teguh pada kebenaran dan mendukung pemimpin yang adil serta bertakwa. Kehancuran moral dan spiritual masyarakat adalah tanda lain dari akhir zaman yang sering beliau sebutkan. Beliau mengingatkan umat untuk menjaga akhlak dan nilai-nilai Islam di tengah arus liberalisme dan sekularisme yang semakin kuat. Keluarga harus menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan moralitas generasi muda. Dalam menghadapi krisis global ini, Ustadz Zulkifli menekankan pentingnya memperbanyak amal ibadah, seperti salat, zikir, doa, dan sedekah. Beliau mengingatkan bahwa hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, umat akan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ujian. Beliau juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang tangguh. Generasi ini harus dibekali dengan ilmu agama dan ilmu dunia agar mampu bertahan di tengah kekacauan dunia. Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam harus menjadi prioritas utama bagi setiap keluarga Muslim. Ustadz Zulkifli sering mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat sementara, dan kehidupan akhirat adalah tujuan sejati. Ujian-ujian yang terjadi di dunia ini adalah cara Allah untuk menguji keimanan hamba-Nya. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu bersabar dan bersyukur dalam menghadapi segala cobaan. Istighfar adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah dari bencana dan fitnah akhir zaman. Setiap Muslim harus menjadikan istighfar sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Beliau juga mengingatkan umat untuk selalu berdoa agar diberi keselamatan dan perlindungan dari Allah. Doa adalah senjata orang beriman, dan dalam situasi sulit, doa dapat menjadi jalan keluar dari segala kesulitan. Doa yang tulus dan ikhlas akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Di akhir ceramahnya, Ustadz Zulkifli menyerukan agar umat Islam tidak kehilangan harapan. Meskipun bencana besar akan datang, beliau mengingatkan bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang bersabar dan beriman. Dengan keyakinan ini, umat Islam akan mampu menghadapi setiap ujian dengan tegar.